Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayaturun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang hadir secara langsung, secara sinkron di pagi hari ini tanggal 6 Februari 2023. Ataupun selamat menyaksikan atau selamat menonton bagi teman-teman nanti yang menyaksikan rekamannya, baik di pagi, siang, sore ataupun malam ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kick-off PBL untuk semester genap ya, untuk semester genap tahun ajaran 2022-2023, yang mana di dalamnya melibatkan mahasiswa semester 2, semester 4, dan juga semester 6. Baik, untuk lebih lanjut detailnya akan teman-teman bisa saksikan atau bisa perhatikan dari slide yang akan saya share berikut. Oke. Sudah bisa melihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, baik, ini saya ucapkan selamat datang untuk angkatan 2020 yang mana sekarang semester 6, ataupun angkatan 2021 yang sekarang semester 4. Dan juga selamat datang kepada angkatan 2022 yang mana sekarang sudah semester 2 gitu ya. Kita sekarang masuk di semester genap. Semoga liburannya sudah usai ya. Semoga sudah puas dengan liburannya dan sudah bisa mulai beraktivitas kembali di Politeknik Negeri Batam di program studi Rekayasa Keamanan Cyber. Oke. Saya akan mulai dari kick off di semester ini dengan menjelaskan terkait outline. Jadi outline-nya adalah ada intro, dosen RKS, terkait brief PPMB, kemudian mata kuliah di semester genap ini ya, 2022, 2023, distribusi pengajar dan format RPP, dan diskusi. Oke. Baik, dosen pengajarnya seperti yang muncul di depan, jadi ada saya dan nama-nama yang sebenarnya teman-teman bisa cek di KS. Nah, semester depan kemungkinan besar akan ada dosen baru, sebenarnya bukan dosen baru ya, dosen lama yang akan kembali dari studi, yaitu Pak Nur Cahyono Kusherdianto. Namanya atau biasa disebut Pak Anung ya, biasa dipanggil Pak Anung. Beliau kemarin sudah menyelesaikan defense untuk PhD-nya, untuk S3-nya di Perancis ya. Jadi sudah selesai, mungkin sekarang lagi finishing terkait administrasi di Perancis. Kemungkinan besar di semester depan beliau akan bergabung kembali ke Poli Batam dan akan menjadi dosen yang home base-nya di program studi Rekayasa Keamanan Cyber. Oke, gitu ya. Baik, itu yang terkait dosen praktisi. Nanti ada beberapa dosen praktisi yang akan saya sampaikan, ada yang baru juga ya. Terus pengajar RKS semester depan ada lagi Pak Heru, mengajar di semester 6 ya. Beliau akan mengajar yang terkait cyber physical system security. Kemudian ini pengajar di luar prodi ya, yang bukan home base-nya RKS. Kemudian saya izin mute ya yang suara burung-burung. Oke. Kemudian untuk dosen praktisi lain ada yang dari AIA, dan beliau namanya adalah Pak Oris ya. Pak Oris, nama lengkapnya Oris siapa ya, saya lupa. Beliau saat ini bekerja di AIA, ini akan ngajar di semester 6 terkait dengan BCM, Business Continuity Plan lah ya, terkait dengan recovery dan kawan-kawannya. Ini ya, Manajemen Business Continuity and Document Management, keberlanjutan bisnis ya di semester 6 bahasa Indonesianya. Kemudian selain itu ada Pak Oris,
Kemudian selain itu masih ada pengajar yang sering membantu kita, yaitu dari BSSN, ada Pak Aldi dan ada Pak Kusyairi Ridho. Ya. Pak Aldi ngajar jaringan di semester 2 akan diajar oleh Pak Aldi ya teman-teman semester 2. Beliau adalah praktisi yang bekerja sehari-harinya di pusat data BP Batam. Ya, beliau kepalanya. Terus ini Pak Kusyairi Ridho di Jakarta dan beliau ngajarnya nanti online ya kalau Pak Ridho. Sedangkan kalau Pak Aldi bisa jadi nanti ada aktivitas yang sifatnya offline. Oke. Kemudian nah terkait PBL semester ini, aktif student yang ada di RKS di angkatan 2023 di tahun 2023 ini masih gambar muka-muka lama, nanti kita update. Nah, ini ada penyusup ya. Mahasiswa aktifnya ada 33 untuk angkatan 2020, ini angkatan pertama yang babat alas ya. Kemudian mahasiswa aktif di 2000, oh suaranya angkatan 2020 ada suaranya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yunita, Raza, 2 orang nih. Hadir, Oke. Pak. Oke, Desi, Samuel, sorry. Udah, itu aja. Ada Depri. Ada, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke, baik. Ini senior-senior yang paling tua, tetua di RKS. Dan ada muka-muka yang sebenarnya udah keluar ya. Ini perlu diupdate nanti gambarnya. Itu tadi suara-suara angkatan 2020 yang sepertinya belum ini ya, khatam ya. Liburannya belum selesai ya 2020 ini kayaknya. Oke, nah saya lanjutkan. Maaf saya sambil minum. Saya lanjutkan di angkatan 2021. Nah, ada 88 mahasiswa di 2 kelas pagi dan 1 kelas malam. 2021 suaranya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir, Pak. Ada Gunawan dan teman-teman gitu ya. Ini 3 kelas, kemudian, nah, grand totalnya 227. Nah, kok bisa 33 plus 88, 227? Karena di semester ini kita juga akan mulai menginisiasi mini PBL untuk mahasiswa di semester 2. Jadi mahasiswa aktif di angkatan 2022 itu ada 106 mahasiswa. Angkatan 2022 ada suaranya? Ada, Pak. Hadir. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Oke, sip. Terima kasih. Itu tadi suara-suara 2022. Mahasiswa di semester paling bontot ya, paling kecil, ada 106 mahasiswa. Nah, artinya di semester ini akan ada 3 angkatan yang melakukan PBL. Walaupun di semester 2 itu tentunya akan berbeda bobot PBL-nya dengan semester 4. Begitu juga akan berbeda bobotnya dengan mahasiswa yang ada di semester semester 6. Pointer saya kelihatan nggak ya? Ada warna merah? Ada, Pak. Oke, baik. Oke, sip. Nah, saya lanjut. Jadi, tentu tingkatannya akan berbeda. Nah, bedanya di mana? Ini akan kita lihat dari sebaran mata kuliah yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi, semester 2, mata kuliahnya ada 20 SKS dari 7 mata kuliah. Semester 4, ada 20 SKS dari 7 mata kuliah juga yang diplot oleh RKS. Walaupun kemarin saya membagikan ke teman-teman, baik semester 2, semester 4, ataupun semester 6, terkait mata kuliah di prodi lain. Nah, teman-teman kan di sini punya punya SKS 20. Di prodi setiap semester, teman-teman tuh punya maksimal 24 SKS jatah ya, maksimal. Nah, artinya di sini masih ada sisa 4 SKS, sisa 4 SKS. Kalau teman-teman mau memanfaatkan, itu ada program kemarin, perpindahan atau kuliah di prodi lain, yang saya tawarkan kemarin itu di prodi LPI, itu ada
sekitar 10 mata kuliah ya kalau nggak salah kemarin. Teman-teman tinggal ngambil penyesuaian. Nah, kalau teman-teman nggak ada ngulang ya, kecuali kalau ada ngulang mungkin habis nih SKS-nya. Kalau nggak ada ngulang masih ada sisa 4. Ini akan masuk ke kategori MBKM internal ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang di dalam internal. Dalam satu kampus tapi lintas prodi. Dalam satu kampus lintas prodi. Di MBKM ini jumlahnya itu ada sekitar kemarin yang sudah mendaftar ada 10 mahasiswa. Nggak wajib ya, tapi ini akan masuk kategori klaim MBKM. Nah, artinya kalau teman-teman sudah punya 20 SKS di RKS, sebenarnya nggak nambah MBKM di LPI atau di mata kuliah tambahan itu sudah aman saja, nggak apa-apa. Jumlah SKS-nya sudah memenuhi. Ya, tapi kalau teman-teman nambah, nanti SKS-nya akan lebih banyak ketimbang teman-teman yang normal, gitu ya. In total nanti di akhir perkuliahan teman-teman di semester 8 kalau lulus normal, total SKS normal itu 144 SKS. Nah, tapi kalau teman-teman nambah MBKM seperti studi independen, ada LPI, itu mungkin akan lebih dari ini, lebih dari 144. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus, baik saya lanjutkan. Nah, semester 2, semester 4, nah, di semester 2, ini ada coret-coretan. Oke, di semester 2, nanti ada 3 mata kuliah yang terlibat di klasikal plus mini atau mini PBL gitu ya. Jadi klasikal dan mini PBL. Nah, yang mini PBL itu adalah yang warnanya merah-merah ini. Yang klasikal itu yang nggak ada warnanya, ini berarti kuliahnya mungkin di kewarganegaraan nanti ada case study, di civil education ada case study gitu ya. Di manajemen risiko mungkin ada case study, matematika diskrit mungkin juga ada case study atau mungkin tugas gitu ya. Nah, yang warnanya merah ini adalah mata kuliah mini PBL. Kalau di semester lalu kan teman-teman ada mata kuliah apa semester lalu? DKS dan apa waktu kemarin ya? Alpro, Pak. Alpro. Nah, betul. Ada DKS dan Alpro. Nah, pengajarnya akan mengarahkan ada satu topik ya yang dipakai untuk dikerjakan sebagai tugas atau tugas akhir mini PBL gitu ya. Dan teman-teman sudah bisa mulai dari hari ini, per hari ini ya, mulai awal semester. Kalau Alpro kemarin kan mulainya setelah UTS ya. Nah, ini bisa mulai dari sekarang. Yang terlibat adalah mata kuliah jaringan komputer, sistem operasi, dan struktur data. Oke, ada 3 mata kuliah ya. Nanti akan dari tugas itu akan menjadi penilaian untuk 3 mata kuliah ini. Oke. Selanjutnya, saya masuk ke semester 4. Semester 4 ini mata kuliah yang terlibat PBL ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun masing-masing mata kuliah ini mungkin komponen PBL-nya beda-beda ya. Ada yang arsitektur keamanan kemarin kalau nggak salah kurang dari 40% ya. Bisa jadi ini nanti 20% atau 30%. Mungkin bisa dikonfirmasi nanti pengajarnya, ada Bu Vesti. Tadi ada kayaknya. Berapa persen? Nah, sisanya kayak seperti komputasi keamanan ini ya, ini 30%. Mungkin yang lain seperti keamanan jaringan ini 40%. Penilaian dari PBL, manajemen proyek ini 40%, ini penilaian keamanan ini 40%, komunikasi bahasa Inggris mungkin 40%. Nah, jadi nggak semua mata kuliah itu punya komposisi yang sama terkait beban PBL, gitu ya. Agama ini tidak kita PBL-kan ya. Oke, karena nggak bisa kelompokan ini ya, yang agamanya Muslim nggak kelompokan dengan yang Nasrani misalnya atau Kristen gitu ya, sehingga ini nggak kita PBL-kan. Oke, biar nggak pada ganti server nanti ya. Oke, lanjut. Nah, semester 6. Semester 6, mata kuliah yang akan dilibatkan di PBL itu ada kapital ini saya buka aja. Nah, ada 3. Integrated PBL, hanya 3 saja. Wah, lebih gampang dong, Pak. Ya, sebenarnya kalau dari jenjang PBL itu semester 2 itu yang ekspektasi PBL-nya yang paling rendah. Maksudnya kita nggak punya ekspektasi untuk level project-nya itu mungkin dan level finishing-nya berbeda dengan yang semester 4.
berbeda juga dengan semester 6. Jadi kompleksitinya mungkin akan lebih tinggi yang semester 6. Artinya kalau semester 6 mengerjakan report pentest seperti semester 4, ya otomatis nilainya kalau di semester 4 dengan report yang sama dia bisa dapat A, di semester 6 mungkin dia dapat A-, atau mungkin dia dapat B, gitu ya. Itu sama-sama pentest tapi ekspektasi penilaiannya akan berubah semester 6. Nah, mata kuliah yang terlibat di integrated PBL itu ada 3 mata kuliah. Ada 3 mata kuliah, yaitu 3 mata kuliah untuk eksternal, gitu ya. Yang kemarin kalau teman-teman ngisi itu kaitannya dengan Kominfo, ini ya. Yang ini sebenarnya lanjutan dari semester lalu, kita komunikasikan kembali dengan legal yang lebih firm, gitu ya. Kemudian, nah, yang warna merah ini apa? Nah, warna merah ini adalah integrated PBL internal mata kuliah. Integrated PBL internal, ini 2 mata kuliah. Jadi ada teman-teman semester 6 itu berbeda dengan semester sebelum bawah-bawah yang PBL-nya cuma 1 ya. Semester ini ada 2 topik ya. 1 topik yang terkait pentest, 1 topik yang akan menempel di mata kuliah BCM. Dan akan dibantu dengan penilaian statistika, ya. Oke. Lalu ada 1 lagi titipan dari Kapita Selekta. Nah, Kapita Selekta ini adalah OTW menuju ke tugas akhir. Ya, jadi persiapan ke tugas akhir ini nanti berkaitan dengan paper, bisa paper jurnal, bisa paper conference. Ini mirip dengan yang kemarin di mata kuliahnya Bu Yeni, yaitu di Metopen. Bukan mirip ya, artinya ada kaitan dengan Metopen. Metopen kemarin kan nulis paper ya. Ini Kapita Selekta nanti juga mengarah ke situ. Nah, artinya ada 3 hal yang berkaitan dengan semester 6. Oke, baik. Nah, PBM, jadi teman-teman, ini mungkin cerita singkat. Sebelum pandemi kalian bisa offline, sekarang kita masih untuk teori, mostly kita memanfaatkan platform daring. Walaupun kita juga akan punya mekanisme untuk melakukan diskusi secara offline. Gitu ya. Untuk semester 2 ya, ini namanya metode case study atau mini PBL tadi. Nanti luarannya silahkan disubmit di seperti kemarin ya, di namanya pamerin ya. Dipamerin akan ada mekanisme untuk submission yang lebih sederhana ketimbang yang semester 4 dan semester 6 ya sebenarnya. Nanti disubmit ke sini produk hasilnya ya dari PBL yang melibatkan SISOP dan struktur data. Kemudian untuk untuk yang ini salah nih, ini genap ya harusnya. Genap 2022-2023 metode PBL terintegrasi itu bagaimana? Kalau tadi case study ya. Jadi ini akan melibatkan mata kuliah di semester berjalan yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang kita ambil dari klien gitu ya. Contoh di semester 2, kalau semester 2 ini sifatnya kolaboratif ya, mata kuliahnya kolaboratif. Jadi di semester 2 mata kuliah Jarkom, sistem operasi struktur data ini kolaboratif, tidak ada yang lebih tinggi ketimbang yang satu mata kuliah lebih punya bobot lebih tinggi dari mata kuliah yang lain, nggak ada. Jadi ini saling berkolaborasi untuk penyelesaian masalah gitu ya. PBL dengan topik yang akan saya bagikan nanti nyusul. Kemudian di semester 4 ada ini ya, berapa 6 mata kuliah berkaitan dengan kompetensi lulusan Cyber Security Administrator, Network Security, Cyber Security Awareness, dan Network Administrator. Di sini punya mata kuliah backbone ya. Backbone, ketika backbone berarti dia punya porsi yang optimal ya 40%. Nah, komputasi awan ini mungkin dia sekitar 30%. Ini mungkin 30 atau 20%. Yang lain bisa jadi ini kayak 40% ya. Suportif artinya ini berkaitan dengan topik yang saat ini banyak muncul di semester 4 seperti pentest dan lain-lain. Sehingga keamanan jaringan menjadi mata kuliah yang akan menjadi backbone. Saya lanjut. Kemudian untuk, nah ini nanti yang ngajar Pak Andi ya, Pak Andi. Dan
pengajar arsitektur keamanan ini ada Bu Festi, keamanan komputasi awan ini ada saya, manajemen proyek ada Pak Fajri, ini Pak Supar, kemudian komunikasi bahasa Inggris ada dosen baru namanya Bu Febri. Ya. Komunikasi bahasa Inggris akan kita pakai untuk presentasi, begitu juga untuk reportnya. Ya. Kemudian semester 6. Nah, semester 6 tadi kan ada integrated PBL dan ada juga yang case study ya. Ini case study untuk mata kuliahnya Pak Andi, Kapita Selekta, ini Pak Andi lagi. Dia ini berkaitan dengan mungkin case study untuk paper atau mungkin untuk topik ilmiah berkaitan dengan cyber security yang terkini gitu ya. Teman-teman akan diajari cara berpikir secara akademis dari perspektif mungkin dari paper ya, dari cara membaca paper dan mungkin meng-create, mengenerate paper. Lalu yang semester yang warna hijau-hijau ini adalah PBL yang akan berkaitan dengan semester 6 itu pentest ya. Ini pentest. Kemudian ini berkaitan dengan BCM, nanti ada case study BCM yang tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan pentest, oleh karena itu ini dipisahkan. Ya. Jadi untuk semester 6 ada 2 backbone. Backbone pertama itu manajemen keberlanjutan, backbone untuk topik ini. Cyber proyek keamanan siber ini backbone untuk yang pentest. Gitu. Baik. Selanjutnya, nah, peran dan pembagian ini semester 4 dan 6 ya. Sorry, dan 6 sama saja. Ini akan melibatkan ada dari Kominfo, ada dari Prodi, ada dari Nongsa, ada dari UPTSI dan seterusnya. Kita punya 19 tim. 19 tim, masing-masing dosen hanya maksimal punya 3 anggota kelompok, enggak lebih dari itu ya. Kemudian anggota kelompok di semester ini sekitar 5 sampai 6 di semester ini. Terus, nah, untuk distribusi SDM, teman-teman bisa cek di alamat ini. Jadi, saya nggak akan tampilkan di PPT karena jumlahnya sudah sangat banyak. Teman-teman bisa kunjungi di alamat Polibatam ini, .id, PBL RKS Genap 2023. Nah, ini nanti akan diinput di Siap PBL. Akan diinput di Siap PBL, sehingga alat untuk reportingnya nanti itu menggunakan Siap PBL. Oke, Siap PBL. Sorry, sebentar. Saya masih share screen, teman-teman. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Nah, penjelasan terkait Siap PBL, teman-teman bisa cek di link di YouTube yang saya bagi di kolom chat. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini saya hanya membagikan satu topik terkait pentest ya. Jadi PBL eksternal itu nggak hanya semester 6, semester 5 ada juga yang semester 4 ya. Semester 4 ada juga yang eksternal. Jadi ini silahkan teman-teman tentukan bagaimana mengambil metode pentest yang menurut teman-teman atau yang teman-teman yakini baik gitu ya. Dan diskusi dengan Manpro tentunya. Dan di situ mungkin ada preparation, information gathering, ada attack phase, baru report. Jadi finalnya itu adalah ini ya, report. Jadi kalau kita bisa lihat urutan ini secara umum 1, 2, 3, 4. Bentuk akhirnya report. Report ini adalah report pentest. Nah, nanti juga ada plus report PBL. Report dokumen PBL. Gitu ya. Oke, ini saya lanjutkan. Kemudian ada format RPP klasikal dan PBL. Ini adalah RPS namanya. Nah, kalau yang di sini ini namanya RPP. Ini yang membuat adalah dosen pengajar atau pengampu. Kalau yang ini yang membuat adalah dulunya yang membuat adalah Manpro. Tapi sekarang dibuat oleh Manpro Plus Team. Jadi, teman-teman semester 4 dan 6 ya. Kalau semester 2 enggak. Semester 2 enggak membuat RPP. Semester 4 dan 6 membuat RPP
bersama dengan manpro-nya. Nah, format RPP nanti dibagikan. Dikerjakan sebagai proposal pengerjaan ini. RPP sebagai proposal pengerjaan proyek. Jadi teman-teman di minggu pertama sampai minggu kedua ini tugasnya adalah membuat RPP. Nah, RPP-nya silahkan Anda susun isi dari ruang lingkupnya apa, desain yang Anda lakukan apa, berkaitan dengan pentest misalnya. Karena ini aplikasi bentuknya seperti ini, kalau pentest mungkin metode pentestnya, terus apa yang Anda lakukan secara teknis dan seterusnya. Semakin detail akan semakin bagus, gitu ya. Baik, ini secara umum untuk topik identification ini sudah kita lakukan di semester lalu, di beberapa pekan semester lalu. Sedangkan semester ini yang berjalan, ini bisa lihat semester ganjil ya, kita balik ini ganjil. Jadi mulai minggu 1 sampai 2 ini teman-teman pakai untuk membuat RPP. Baru ini eksekusi dari apa yang teman-teman buat di RPP, rencana pelaksanaan proyek ya RPP. Jadi RPP adalah rencana pelaksanaan proyek. Ini ya, rencana pelaksanaan proyek ini teman-teman buat diskusi dengan Manpro, tim dan Manpro. Nah, kalau sudah nanti diupload di tempat yang saya sediakan. Selanjutnya, topik identification. Topik identification tadi, CP mapping dan seterusnya ini sudah lanjut. Nah, PBL dan plot perkuliahan ini contoh saja ya. Jadi contoh, kalau PBL-nya itu dijadwalkan di yang warna hijau ini, silakan teman-teman pakai di jadwal itu. Sedangkan untuk kuliah yang dijadwalkan warna kuning, ini harinya bisa jadi beda ya. Silakan teman-teman datang, dipakai untuk belanja masalah, atau mungkin dipakai untuk mendengarkan kuliah yang topik tambahan selain yang menyinggung dengan PBL gitu ya. Silakan teman-teman hadir di sesi-sesi yang ditentukan. Sedangkan yang warna biru ini tidak terstruktur bentuknya, tapi teman-teman bisa pakai untuk mengerjakan proyek gitu ya. Nah, ini contoh ya pagi dan malam. Baik. Nah, ini contoh example secara klaim mata kuliah ini ada mata kuliah yang warna kuning diklaim untuk di mata kuliah, yang warna hijau ini diklaim dipakai untuk sesi praktikum. Oke. Nah, tahapan pelaksanaan PBL, teman-teman di semester 1, semester 2, 4 dan 6, terutama semester 2 mungkin ya yang belum pernah tahu. Jadi PBL ini kalau semester 4 dan semester 6 itu ada dia punya Menpro. Tapi kalau semester 2 tidak ada Menpro-nya adalah pengajar di semester pengajar di mata kuliah 3 tadi ya, Jarkom, Sisop atau di struktur data, pengajar Manpro-nya. Kalau di semester 6 Manpro-nya sudah ditentukan dari pemilihan kemarin yang saya bagikan. Nah, kalau semester 6 tidak ada jadwal yang terpisah ya antara PBL dan praktikum. Kalau semester 4 dan 6 berlaku seperti yang ini. Yang model ini tadi ini berlaku untuk semester 4 dan 6. Kalau semester 2 masih normal sesuai jadwal perkuliahan. Oke, kemudian untuk load distribution, pengajar ini akan mendeliver fundamental, belajar, belanja masalah, dan seterusnya. Sedangkan manajer proyek akan menanyakan progres. Ini idealnya ya. Dan kalau misalnya manajer proyeknya nanti menurut teman-teman sulit dikontak, tidak perform, dan seterusnya, silakan teman-teman mengisi aja survei kepuasan, seperti yang saya pernah bagikan ya, terkait pengelolaan Manpro. Itu juga, jadi manajer proyek juga ada penilaian ya nanti. Silakan disampaikan sebaik-baiknya. Terus dari timeline ini, jadi minggu pertama ini kita kick off ya. Ini minggu pertama kick off. Nah, minggu kedua ini teman-teman membuat RPP. 1 sampai 2 ini teman-teman membuat RPP. Baru setelah itu 4 sampai seterusnya ini ada aktivitas seperti benchmarking di waktu UTS. Kemudian ini teman-teman boleh ketemu dengan PO, PO itu project owner ya.
ketemu PO, project owner. Project owner itu yang meminta project ini, yang request, atau klien, atau boleh dikatakan klien gitu ya. Kemudian di terakhir ini ada evaluasi. Jadi ada beberapa checkpoint utama yang perlu teman-teman lakukan. Tapi selain itu, kalau teman-teman mau menyesuaikan, mau teman-teman desain aktivitas di RPP yang lebih detail, boleh. Ini hanya gambaran umum. Saya tidak ingin merusak kreativitas teman-teman, tapi ini hanya untuk memberikan gambaran umum bahwasanya teman-teman bisa melakukan penjadwalan minimal seperti ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, evaluasinya nanti ada penilaian learning skill, literasi skill, dan life skill. Ada rubrik yang dinilai oleh pengajar mata kuliah. Kalau yang dua ini oleh Manpro. Jadi Manpro itu menilai pengamatan yang cukup banyak. Kalau Manpro-nya, penilaian Manpro sebenarnya akan valid ketika teman-teman minimal ya 1 minggu bertemu dengan Manpro 1 kali. Minimal bertemu dengan Manpro 1 kali, lebih dari itu better. Tapi kalau keseringan juga kalau keseringan mungkin terlalu over saturated, atau mungkin biasnya terlalu tinggi. Kalau terlalu ketemu ya, terlalu terkontrol malah nggak bagus, maka bisa jadi 1-2 kali dalam seminggu itu akan lebih baik, sehingga penilaian Manpro yang 40% kepada teman-teman di satu tim itu akan valid. Nah, tidak mungkin akan sulit, dan mungkin teman-teman banyak komplain itu apabila terjadi, wah nilai saya kok jelek di PBL ya, padahal saya aktif dan seterusnya. Nah, mungkin karena ada penilaian Manpro yang kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi nilai yang diberikan Manpro ke Anda mungkin kurang tepat karena kurang observasi dari aktivitas yang teman-teman lakukan tiap minggunya. Nah, itu teman-teman boleh mengajukan komplain kalau seperti itu. Dan tentunya dengan menyampaikan bukti-bukti ya. Nah, oleh karena itu dari awal ini saya perlu sampaikan kalau teman-teman ada aktivitas yang kalau teman-teman hadir dan seterusnya itu perlu direcord, perlu disampaikan bukti-bukti. Ketika nanti di akhir ada penilaian yang menurut teman-teman nggak fair, teman-teman bisa mengajukan banding, komplain, atau menyanggah nilai gitu ya, dengan bukti-bukti yang teman-teman sampaikan ya. Misalnya Manpro-nya baru ketemu 1 kali kok bisa ngasih nilai, dan menurut teman-teman nggak valid ya, nggak fair gitu ya, atau mungkin kurang tepat kayaknya penilaiannya, teman-teman bisa mengajukan komplain ya, tentunya dengan menunjukkan bukti kehadiran, kontribusi, dan dalam hal ini juga bisa dilihat kalau Manpro-nya bisa diyakinkan nih dari bukti teman-teman gitu ya. Oke, jadi total ada 60% dari mata kuliah dan ada 40% dari manajer proyek maksimal. Kalau misal kayak mata kuliah cloud computing tadi ya, 30% gitu ya. Nah, berarti di sini ini 70%. Ya, jadi 30% ada di project manager, 70% ada di pengajar. Itu bisa kayak gitu ya. Nggak harus merata seperti ini. Gitu. Kemudian evaluasi. Oke. Nah, ini secara umum gambarannya kayak gini. Mata kuliah masing-masing punya persentase, bisa jadi ini seperti mata kuliah hukum etika siber ini 80% penilaian di sini, terus di sininya 20. Kayak gini boleh ya. Dan itu perlu teman-teman cek di setiap mata kuliah, nanti ada presentasi RPS ya. Ketika ada presentasi RPS, teman-teman bisa konfirmasi mengenai kontribusi PBL-nya. Oke. Oke, ini contoh kontrak perkuliahan Adminsis. Misal Adminsis kemarin itu 40% dari Manpro, 60% ini dari mata kuliah, 20 ini dari mata kuliah. Total tentunya 100%. Nah, artinya ini optimal 40 dan 60. Oke. Selanjutnya contoh perkuliahan, media komunikasinya Anda bisa pakai bebas, Anda sepakati dengan tim di project Anda bisa pakai MS Team. MS Team itu gratis dan powerful juga. Anda bisa pakai WA Group, Anda bisa pakai Discord. Yang menurut teman-teman lebih usable, bisa teman-teman utility-nya bisa teman-teman jalankan dengan optimal gitu ya. Kemudian berikut panduan teknis terkait PBL RKS. Ini di dalamnya teman-teman bisa lihat ada panduan seperti, sebentar saya klik dulu. Oke.
Oke. Nah, ini panduan teknis project based learning semester genap. Teman-teman bisa baca di sini, ini semester 6, semester 4, dan juga semester 2 yang terlibat ya. Ini ada panduan secara umum. Kemudian, saya screen apa teman-teman? Panduan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini aja lah. Baik. Nah, kemudian ini panduannya, linknya bisa dipakai. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, ada format RPP. Linknya nanti saya bagikan ya. Ini adalah format RPP yang teman-teman perlu isi. Jadi, semester berapa ini yang ngisi tadi? Yang membuat RPP semester berapa? 4 dan 6, Pak. Ya, semester 4 dan 6. RPP-nya isinya seperti apa? Isinya adalah kalau ini nanti linknya saya bagi, teman-teman bisa membuka kayak ginian. Ini Anda download, Anda isi. Nanti nomor ID, pengusul proyeknya siapa, manajer proyek siapa, judulnya apa, luaran yang diinginkan apa, sponsor, biaya, klien, dan seterusnya. Ini Anda, kenapa perlu disusun selama 2 minggu, minggu ini sampai minggu depan, karena teman-teman perlu diskusi dengan klien. Kemudian diskusi dengan Menpro, apa yang Anda isi. Jadi harus ada meeting ini ya. Ruang lingkup, Anda isi, kalau pentas ya Anda kasih penjelasan yang bagus. Tadi contoh saya mungkin singkat ya, tapi di sini teman-teman bisa mengisi sedemikian rupa sehingga menjadi laporan yang ya ini ya jangan cuma 1-2 paragraf, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Desain umumnya bisa serinci mungkin. Kebutuhan peralatan kalau ada ini dipakai untuk direkap nanti oleh laborannya dan seterusnya. Oke, kalau sudah nanti ditandatangani oleh manajer proyek. Kalau ada klien, ada ketua program studi, ya. Jadi isiannya mulai dari ruang lingkup, desain, konstruksi produk, kebutuhan peralatan, tantangan dan isu, estimasi waktu pengerjaan, biaya proyek, tim proyeknya siapa saja, ruang kerjanya di mana, mata kuliah, dan seterusnya. Oke, komunikasi antar manajer proyek. Nah, ini perlu di-record semuanya ya. Ada isian yang di-state di awal, tapi ada juga isian yang teman-teman bisa isi secara berkala. Oke, ini akan dikumpulkan minggu kedua. Ya. Menjadi penilaian juga ya, kalau nggak ada RPP nanti PBL-nya nggak jalan. Oke, selanjutnya. Nah, terus berkaitan dengan luaran yang diminta oleh Prodi itu adalah laporan PBL seperti biasa. Laporan akhir, ada logbook. Nah, logbook ini teman-teman bisa pakai format ini, bisa pakai Trello, bisa pakai MS Team, bisa pakai Notion, bisa pakai yang ada di Siap PBL ya. Di Siap PBL itu ada isian yang perlu teman-teman lakukan tiap minggu. Terus ada dokumen lain. Nah, dokumen lain maksudnya adalah kalau teman-teman membuat produk, berarti adalah aplikasi dan dokumentasi aplikasi. Kalau teman-teman membuat pentest, berarti report pentest tadi. Report pentest ini menjadi luarannya. Nah, nanti ada poster, kalau ada HKI yang perlu teman-teman, hak kekayaan intelektual yang perlu didaftarkan, dijadikan salah satu luaran. Tapi yang wajib itu adalah poin 1, poin 2, dan poin 3. Ya. Ada video juga ya. Oke, ini suaranya Salwa muncul terus. Baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, terakhir, diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, berkaitan dengan PBL yang akan kita lakukan di semester ini. Oke, silakan 2020, 2021, ataupun 2022. Ya, akan dikirimkan record. Ada pertanyaan? Mengenai tim, apakah sudah final atau ada yang diajak lagi ya? Tuh.
Baik, ada pertanyaan dari Mega. Atau kalau ada yang bertanya boleh open mic, boleh raise hand, atau boleh di kolom chat. Di apa namanya, di kolom chat ada pertanyaan dari Mega, sebenarnya ini direct question mengenai tim apakah sudah final atau ada yang acak lagi. Jadi timnya akan saya bagikan di siang hari ini yang final gitu ya. Dan tim itu jadi teman-teman efektif bekerja sebenarnya adalah mulai besok. Hari ini teman-teman boleh mempelajari aturan-aturan yang ada di panduan dan yang ada di video. Jadi timnya akan dibagikan di siang hari ini. Saya akan bagikan lewat Manpro juga, gitu ya. Yang teman-teman lakukan adalah nanti menginput di siap PBL. Nah, apakah sudah final atau diacak lagi? Jawabannya adalah masih akan ada perubahan karena kalau teman-teman lihat itu masih ada yang kosong ya di apa namanya isian PBL. Di isian PBL masih kosong. Di apa namanya? Di Excel itu masih ada yang kosong. Teman-teman nanti silahkan login ke siap PBL, dicek Anda sudah terplot di Manpro mana. Atau kalau belum, jadi gini ya mekanismenya, kalau teman-teman sudah ini saya buka. Jadi kalau teman-teman sudah saya share screen spreadsheet benar ya? Iya, Pak. Ya, sip. Nah, kalau teman-teman sudah ini nanti sudah final, ini mendekati final ya. Kalau sudah final, nanti teman-teman untuk tracking data dan seterusnya itu pakai aplikasi siap PBL, pbl.purbatang.co.id. Ini mungkin sekarang lagi trafficnya lagi peak sehingga nggak bisa diakses ini ya. Yang teman-teman lakukan adalah menghubungi Manpro. Misalnya nih, Raja Nando. Nah, ini yang warna ungu ini adalah ketuanya. Silakan Anda hubungi. Nanti Bu Festi untuk membuat RPP, rencana RPP. Kemudian nama Anda silahkan di-add di siap PBL. Nah, panduan dari siap PBL, link YouTube tadi. Ini ya. Siap PBL ini panduan terkait bagaimana, ini ada 11 menit, saya tidak akan putar langsung, Anda silahkan tonton sendiri-sendiri, wajib ditonton ya. Nanti di sini akan Anda lihat bagaimana kalau teman-teman itu mau melakukan add nama ya, nama anggota tim gitu ya. Gitu. Baik. Nah, ini jadi nanti kalau teman-teman sudah di-add, misalnya nih Mega tadi sama siapa ya? Nah, ini dengan Pak Antoni ya. Nanti sama Pak Antoni akan di-add di anggota kelompok yang ada di sini. Sistem manajemen PNTES gitu ya. Kalau itu sudah ya nanti berarti akan muncul ketika dirimu login, maka di siap PBL itu akan muncul anggota timnya. Misal kayak saya coba buka ya, semoga mudah-mudahan bisa. Sambil oke. Jadi nanti login teman-teman akan terhubung dengan teman-teman itu ada di anggota kelompok mana. Nah, kayak saya ini kan ada akun KPS. Kalau di akun KPS ada beberapa fitur tambahan. Kalau saya sebagai dosen bisa melihat list judul PBL yang Manpro-nya saya. Nah, ini ada 3 judul. Project eksternal penelitian. Kemudian ini belum ada anggota. Ya, belum ada anggota. Nanti saya tambahkan. List tim PBL. Jadi itu tadi adalah 3 mata kuliah yang Manpro-nya saya gitu ya. Nah, nanti kalau pengajar lain atau dosen lain mungkin akan punya list yang berbeda. Kemudian untuk list tim PBL ini
Siap PBL. Waduh. Yogi Rahman Alif. Suaranya masuk, bocor. Nah, nanti, kalau kayak gini ini belum ada nih ya, berarti tim PBL ditambahkan. Nanti saya tinggal menambahkan nih. Jadi ya, 2020 genap, judul PBL-nya apa, nama timnya, ini bisa di-set nih, nama timnya. Kelihatan nggak? Bunga Matahari misalnya. Judul per tim. Mungkin nama tim, judul PBL-nya, judul per timnya mungkin bisa di-set. Web base bla bla, saya tambahkan. Nah, nanti di sini bisa kita set ketua, misalnya. NIM-nya berapa? Makanya saya butuh NIM teman-teman untuk ngeset itu. Nanti pengajarnya bisa tahu, misalnya ini Joseph ya. Apa tadi? Saya sekalian ya. Joseph hadir, Joseph? Masih tidur kayaknya. Joseph Lois, ada. Tambahkan tim PBL 2020 genap, vulnerability assessment ini, nama timnya, apa Joseph nama timnya? Hadir, nama timnya hadir Pak. Oke, ini nanti set ketua misalnya, oh ini bisa dihapus nggak ya? Nah, di sini ada grup chat juga, ada ruang diskusi, dan seterusnya, gitu ya. Nih. Saya set ketua dulu. Nah, ini langsung muncul mahasiswa, set. Nah, ini ketua nanti harusnya akan punya ini ya, apa namanya? Akan punya akses untuk menuju ke topik ini gitu ya. Di dalamnya di aplikasi ini teman-teman bisa melakukan blasting, schedule dan seterusnya. Ini semuanya udah lengkap di sini ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Selanjutnya, oke, itu mungkin penjelasan terkait apa namanya, pertanyaan Mega, apakah timnya akan diacak? Timnya sudah akan diputuskan sampai siang hari ini. Nanti silahkan ketua tim yang sudah di-assign untuk mengambil anggota timnya. Ya. Mengenai tim apakah sudah final, izin bertanya Pak, untuk yang mengikuti studi independen semester 4, apakah boleh mengikuti PBL juga? Jawabannya adalah, kalau teman-teman studi independen, itu saya sampaikan ke teman-teman yang ikut studi independen itu sebenarnya punya hak 20 SKS. 20 SKS-nya itu sebagian akan dipetakan ke mata kuliah, sebagian akan dibuatkan atau dikreatkan mata kuliah baru. Namanya mata kuliah studi independen. Dan itu
kalau mata kuliah studi independen yang dibuat baru, misalnya Argian dia dapat A gitu ya. Nah, di mata kuliah studi independen ini dia dapat A. Tapi di mata kuliah yang di mapping, mata kuliah yang keamanan jaringan misalnya, karena dia di semester 4 itu ada mata kuliah keamanan jaringan, studi independennya A, keamanan jaringan belum tentu dapat A, karena kita perlu ngecek keterkaitan topik keamanan jaringan dengan topik studi independennya. Jadi sebenarnya tidak ikut perkuliahan pun si Argian sudah bisa dapat nilai dari klaim studi independennya. Nah, walaupun mungkin nggak optimal. Nah, kalau pengen optimal, teman-teman bisa meminta tugas tambahan yang disepakati dengan pengajar. Tugas tambahan yang disepakati dengan pengajar artinya mungkin UTS sama UAS-nya dikerjakan, atau mungkin ada tugas tambahan di luar aktivitas rutin mingguan yang bisa teman-teman kerjakan sehingga bisa mengoptimalkan nilai. Terus kalau pengen mengikuti PBL, jawabannya boleh, tapi itu nanti kembali lagi ke bagaimana Anda mengatur waktu Anda. Ya. Kalau Anda bisa mengatur, bagus, but I'm sure kalau studi independen itu sudah punya jadwal yang ketat, di PBL tentunya mungkin akan ada clash of interest ya. Bisa jadi teman-teman itu masalah di PBL itu bukan hanya masalah tentang teman-teman belajar substansi pentestnya, membuat well arsiteknya, mengkonfig server dan seterusnya, bukan itu. Itu adalah sesuatu yang bisa teman-teman pelajari dari banyak resource yang ada di online atau mungkin tanya pengajar. Tapi permasalahan yang ada di PBL itu lebih banyak adalah di sisi komunikasi Anda dengan tim Anda, ya, komunikasi dengan tim Anda, bagaimana Anda itu mengorganisir tim supaya dia berjalan secara baik dan bisa mengoptimalkan potensi yang ada di tim ya, kayak gitu itu. Jadi bisa jadi Anda ini minggu ini tuh lebih banyak berdebatnya dengan timnya. Nah, sehingga kan perdebatan itu kadang ini menyisakan sedikit pikiran ya. Jadi Anda kepikiran dan seterusnya, itu malah kayak gitu-gitu itu yang biasanya lama gitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah, artinya di PBL ini saya tidak hanya akan menilai teman-teman dari aspek substansi saja, tapi juga akan ada penilaian seperti ini. Ini ya, critical thinking, bagaimana teman-teman berkolaborasi, kreativitas, komunikasi, fleksibel, kepemimpinan, produktivitas, social skill. Kalau ada tim, ini saya timnya ada 6, tapi yang aktif cuma 3. Yang 3 jangan dikasih nilai, Pak. Nah, saya bisa tidak, atau mungkin tim PBL, Manpro bisa tidak memberi nilai 3 orang tadi, 3 dikasih nilai, tapi yang 3 bekerja, ini juga tidak akan mendapat nilai maksimal. Kenapa? Karena dia tidak punya, belum berhasil ya, untuk menjalankan tim secara utuh gitu ya. Kolaborasinya berarti kan nggak jalan. Kemudian komunikasinya kenapa? Nah, kepemimpinannya mungkin juga perlu dipertanyakan, kayak gitu ya. Artinya yang dinilai itu tidak melulu mengenai bagaimana konfig, bagaimana melakukan brute forcing, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma kriptografi yang modern dan seterusnya. Bukan hanya masalah itu, tapi masalah kolaborasi, kreativitas ini juga dinilai. Kalau ada teman-teman yang komplain, ini nggak produktif, Pak. Nah, apa yang sudah Anda lakukan? Nah, gitu ya. Jadi, tidak boleh blaming. You need to see your own self. Jangan Anda itu melihat kesalahan di luar. Melihat kesalahan, blaming eksternal. Ya, Anda perlu sebelum melihat keluar, Anda lihat dulu ke dalam. You need to see, apakah saya sudah berhasil mengajak. Ataukah saya hanya egois, pengen bisa ngonfig sendiri. Wah, saya bisa ngonfig sendiri nih, ngajarin yang lain lama. Nah, itu kan sebenarnya Anda berhasil belajar, tapi Anda nggak berhasil mengajak yang lain untuk ikut belajar. Kayak gitu-gitu ya. Ini PBL itu seperti itu ya. Jadi, dari iterasi keempat ini masih banyak hal yang perlu kita improve terkait kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, dan produktivitas. Gitu ya. Oke. Jadi gitu ya, Argian boleh mengikuti, tapi tentunya akan ada banyak polemik berkaitan dengan kolaborasi tadi. Izin bertanya, Pak, untuk semester 2 timnya dibagi sendiri apa dibagi oleh dosen, Pak?
dan satu tim terisi dari berapa anggota, Pak? Nah, untuk semester 2 ini startnya bukan minggu ini ya. Akan saya bagikan info tambahan, mungkin minggu depan bisa start. Akan saya diskusikan dulu dengan pengajar yang jelas. Yang menjadi Manpro itu ada satu pengajarnya, yaitu ada Pak Abdul, 2 ada Pak Agung Riyadi, 3 ada Pak Dodi, dan Pak Aldi Rija. Kemudian keempat mungkin nanti akan ada saya. Jadi Manpro-nya adalah 5 orang gitu ya. Nanti akan kita bagi dari itu tadi gitu ya. Terus walaupun tidak ada mekanisme untuk ini ya, Manpro itu tidak ada mekanisme untuk laporan seperti ini ya. Tidak ada mekanisme membuat report seperti semester 4 dan 6 yang kompleks ya. Yang penting produk dan beberapa report bentuk video atau PPT gitu ya. Jadi nanti akan dibagi oleh, saya akan bagikan ya, teman-teman milih dulu, nanti akan difinalisasi oleh Prodi. Gitu-gitu, kira-kira gitu ya, Fitra. Joseph hadir, nah ini untuk Isna ini. Untuk pengajuan nama dan SKS topik Stupen yang telah dinyatakan lolos di mana ya, Pak? Stupen yang telah dinyatakan lolos di mana ya, Pak? Apa ada? Pengajuan nama dan SKS Stupen. Nama dan SKS topik Stupen. Yang semester ini ya, semester ini saya belum dapat datanya. Yang semester lalu, kecuali Joseph belum ada ini. Kecuali Joseph yang belum ya, untuk pengajuan datanya di mana ya, Pak? Itu nanti menunggu dari Sekjur ya. Sekjur belum dapat ini. Belum ngasih link Sekjur jurusan IF. Kalau memang dari Sekjur belum ada, nanti akan saya buatkan dari Prodi dulu. Oke. Baik, ada yang raise hand, Muhammad Abdul Razak, silakan. Izin bertanya, Pak. Terkait ruangan, di ruangan 11.3 kan di PBL sebelumnya kan menjadi ruangan PBL, tapi lebih dikhususkan untuk semester 5. Nah, untuk semester ini apakah sistemnya sama? Dan jika dibedakan, apakah kami harus melakukan pemborangan dulu untuk ruangan, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Razak. Jadi begini, teman-teman, untuk PBL di semester ini ada hal yang mungkin kelewat saya jelaskan. Di panduan ada ya, di panduan. Terima kasih, Razak. Pertanyaannya ini nyambung dengan informasi terkait penggunaan ruangan. Mana ya? Oke. Nah, ini. Oke. Nah, di sini paling bawah penggunaan workspace atau lab. Pada semester genap ini, jurusan tidak mengalokasikan workspace tertentu untuk PBL. Sehingga, jika tim membutuhkan peminjaman workspace, ketua tim harus mengajukan peminjaman. Penjelasan tentang peraturan petunjuk dan alur peminjaman ruangan di jurusan IF dapat dilihat di video berikut. Jadi, ada video teman-teman yang akan, nanti link-link penting akan saya bagi di grup angkatan. Gitu ya. Saya akan emailkan ke Manpro dan pengajar, dan juga akan saya bagikan link terkait, kok ini siapa nih? Copy. Nah ini. Oke, jadi ada waste sorting, apa ini? Nah ini. Nah ini teman-teman, Mas Gondrong ini adalah namanya Pak Andri. Nah beliau adalah ketua kepala lab ya, kepala lab di jurusan informatika. Kalau teman-teman kan mungkin yang teman-teman kenal itu ada namanya Pak Hajrul ya, Pak Hajrul dan Kevin itu di Prodi RKS. Nah itu laboran Prodi RKS 2. Nah ketua laboran di jurusan informatika itu namanya Pak Andri ini. Kan mungkin teman-teman kenalnya kan Kajur ya. Nah kalau Kang Lab adalah Pak Andri ini. Di sini ada peraturan petunjuk penggunaan laboratorium ya. Ini tidak akan kita nggak akan nobar, ini akan saya bagikan linknya. Yang jelas mekanisme ada larangan, ada aturan dan ada larangan teman-teman.
Kemudian di sini ada, ini teman-teman harus tonton ya. Jadi pengusulannya itu adalah pengusul itu adalah saya cepetin ya. Jadi alur peminjaman ruangan lab jurusan IF sekarang tidak dialokasikan. Kalau teman-teman lihat jadwal PBL itu nggak dialokasikan. Cara meminjamnya adalah mengajukan izin peminjaman ruangan ke penanggung jawab maksimal H-30. Jadi kalau teman-teman mau meminjam sekarang nih ya, sekarang tanggal berapa? 6 ya. Tanggal 6. Kalau teman-teman mau minjam tanggal 6 Maret, nah teman-teman kalender. Ini ya, saya share screen kalender nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, baik. Pak, saya mau minjam ruangan di Tower A 11.4. Ini. Di tanggal 6. Nah, ini teman-teman udah mulai bisa minjam dari pekan ini sampai tanggal 4. Tapi kalau teman-teman mau minjam, Pak, saya mau minjam untuk Maret gitu ya, Maret tanggal 17. Nah, teman-teman belum bisa minjam sekarang. Minjamnya nunggu H-30 hari, paling cepat. Gitu ya. Atau kalau teman-teman saya mau minjam tanggal 10, nah ini bisa minjam dari tanggal 6. Sekarang udah bisa minjam, kira-kira gitu. Jadi, maksimal H-30 hari. Penanggung jawabnya adalah Pak Hajrul, kalau untuk yang dan Kevin ya, untuk di Tower A, lantai 10 dan 11. Nah, mengajukan izin peminjaman ruangan ke penanggung jawab maksimal H-30. Maksudnya penanggung jawab itu, ini adalah dosen Anda. Misalnya Anda Manpro ya, bilang ke Manpro, Pak, saya mau pakai ruangan Tower A 11.3. Gitu ya. Terus Manpro-nya membalas, oke, silahkan ajukan lewat borang peminjaman, gitu ya. Itu ada link nanti, ada link. Nah, kalau sudah di ACC, ACC-nya itu yang teman-teman pakai untuk melakukan peminjaman di link ini. Penru, bit.ly Penru. Bit.ly Penru. Ini kan? Nih, Anda isi ada ada disclaimer, ada penjelasan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, supervisor approval. Jadi ini Anda screenshot dari chat atau WhatsApp atau email, itu Anda unggah ke sini. PBL berapa, ruang mana yang dipinjam, kemudian mulai dari kapan sampai kapan jamnya. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang minjam itu siapa, misalnya minjam Razak nih ya. Razak itu satu timnya isinya 5 orang. Nah, jangan orang yang ke-6 dan ke-7, ya Anda harus mendaftar sendiri. Jadi nggak boleh bawa, kalau mentang-mentang Razak udah minjam, kelompok lain, kelompoknya Joseph datang, itu nggak boleh. Harus mengajukan sendiri. Kalau ketahuan, ketika nanti ada random check gitu ya, ada random check, terus Anda akan kena SP nanti, atau ada sanksi lah, gitu ya. Itu, jadi itu Anda WA-nya diupload, penanggung jawabnya itu menyetujui lewat WA, di-approve, diajukan di sini tadi, di Penru. Jadi minta ke pengusul itu kalian ya, ketua atau mungkin tim, meminta ke penanggung jawab itu dosen atau tadi ya, teman pro, kemudian mengajukan ke, kalau dari penanggung jawab itu langsung tidak menyetujui, ya udah langsung kena reject. Tapi kalau penanggung jawab menyetujui, masih lanjut ke Penru ini ya. Nah, ini. Halo, tes. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Oke. Pak. Baru masuk. Baik, siap. Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Mohon maaf keputus ya jaringan saya. Tadi sampai mana ya? Sampai lab ini udah saya jelaskan belum tadi ya? Udah tadi, Pak. Oke. Baik, masuk Pak. Terima kasih Kevin. Jadi untuk
Nah, ini nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa saksikan di video ini. Ini peminjamannya, ada alur yang perlu teman-teman ikuti. Kalau di ACC pengusul ini mengisi form, nanti PIC laboratorium itu ada Bang Kevin dan Pak Hajrul ya, itu nanti akan merespon peminjaman maksimal 24 jam. Kalau teman-teman ngajukan hari ini, ya jangan, misalnya nih mau minjam siang hari ini, teman-teman ngajukannya pagi, ya nggak bisa. Ya setidaknya kalau mau minjam itu Hamin ini ya, maksimal Hamin 2. Kalau mau minjam hari ini ya Jumat misalnya, gitu ya. Atau kalau mau minjam Kamis ya hari Senin minjamnya, kayak gitu. Tuh jangan mendadak gitu ya. Terus ini mekanisme ini berlaku, jadi nanti teman-teman bisa melihat rekap yang meminjam ruangan itu penuh atau enggak. Artinya satu ruangan kalau udah dipinjam satu kelompok yang isinya 5 ya masih bisa untuk dipakai sisanya. Kalau pertanyaannya Razak tadi kan ruangan 11 T4 misalnya ya. Hari ini hari Jumat lah, Hamin 1 kata Bu. Ya. Oh ya, mungkin koreksi. Jadi kalau minjamnya hari Senin berarti Kamis ya, karena hari weekday, hitungannya weekday. Ya, terima kasih Pak Andi. Sabtu Minggu nggak dihitung kerja. Ini nggak ada penjelasan hari kerja atau enggak sih sebenarnya. Tapi mungkin amannya Hamin 2 hari kerja ya. Hamin 2 hari kerja, artinya kalau minjam Senin ya berarti Kamis setidaknya teman-teman mengajukan. Ya, kalau hari Kamis berarti ya hari Senin. Gitu. Nah ini silakan teman-teman ikuti petunjuk yang ada di sini lebih detailnya. Kalau mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi nanti silakan disampaikan ke saya atau mungkin ke laboran ya terkait peminjaman ruangan. Terus rekap ini dipakai untuk ngecek ketersediaan ruangan. Jadi ada 2 ya, bit.ly/penru dan bit.ly/list penru. Yang ini pengajuan formnya, yang penru ini adalah list yang sudah masuk ya atau yang disetujui atau tidak. Oke, silakan kalau sudah di-approve nanti pengusul menggunakan lab sesuai aturan dan progres. Aturan dan progresnya itu ada di depan ini. Ini. Oke, validasi bukti. Oke. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu teman-teman ajukan terkait terkait fasilitas lab misalnya ya, laporan kerusakan dan perbaikan lab jurusan IF ini teman-teman bisa mengajukan lewat helpdesk.polibatam.ac.id, diajukan ke lab jurusan IF. Nah, tuh. Oke, ini link videonya saya bagikan aja. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lain? Pak izin bertanya, jika ketua yang telah ditunjuk lalu ia berkendala atau tidak berkontribusi. Pak izin bertanya, jika ketua yang telah ditunjuk lalu itu maksudnya apa? Yang kemarin ya. Berkendala atau tidak berkontribusi, apakah anggota bisa mengusulkan ganti ketua? Bisa diajukan. Dan itu perlu didiskusikan dulu ya, tapi ya dia tidak berkontribusinya, kenapa kan nggak serta-merta langsung di-cut gitu ya? Ada masalah apa? Harus didiskusikan. Artinya kita di sini sama-sama ya teman-teman, sama-sama belajar, sama-sama seperti saya sampaikan tadi, ini nggak hanya belajar masalah substansi keamanan jaringannya, jaringan komputer, belajar jaringan komputer, atau mungkin ngoding saja, nggak gitu, tapi bersosialisasi, berkomunikasi. Kita nggak pernah tahu ya teman Anda itu nanti akan jadi presiden atau enggak. Nah, artinya ya kita harus sama-sama bertumbuh dan berkembang di sini bareng-bareng. Kalau memang temennya ada yang menurut teman-teman nggak perform, coba didiskusikan dulu, beneran apa enggak. Jadi kita melihat sebelum menyalahkan keluar, kita melihat ke dalam kita sudah berkontribusi apa misalnya kayak gitu ya. Tapi jawaban singkatnya adalah kalau bisa diganti atau tidak bisa. Masalah kontribusi itu hal lainnya. Oke. Ada pertanyaan lain? Chat yang di atas tadi kehapus. Oke. Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada tambahan nggak Pak Hajrul atau Pak Kevin dari lab? Halo Pak. Ya. Pas ini sih Pak, dipastiin aja buat nonton, soalnya ada sanksinya kalau nggak ngikutin itu Pak. Oh ya betul. Ya.
dipastikan untuk nonton ya. Tadi saya potong-potong aturan umumnya, tapi di situ ada penjelasan detail 16 menit ya ini. Silakan ada tonton. Kalau tidak menonton dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan atau mungkin petunjuk yang sudah ditetapkan di sini, teman-teman menyalahi karena melewati petunjuk, nah itu ada sanksi. Sanksinya apa Pak Jul? Maksimal SP2 sih Pak, sampai ke jurusan nanti. Maksimal SP2. Jadi seperti yang saya bilang ada sanksi tadi, SP beneran SP berarti ya, SP2. SP2 nambah dikit lagi jadi SP3. Bisa DO ya, teman-teman. Oke, silakan diperhatikan baik-baik untuk kemaslahatan bersama. Oke, ada itu aja Pak Jazrul, Pak Kevin? Ya Pak, benar. Siap. Oke. Teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya. Dari saya tidak ada, Pak. Izin bertanya, Pak, jikalau timnya diajak kembali dan tidak sesuai spreadsheet, bagaimana dengan orang yang mempunyai minat yang tinggi di proyek tersebut? Oke, jadi kemarin kan sudah saya close ya, per semalam. Artinya yang sudah masuk ke situ itu adalah 90% final. 90% final. Masih ada kemungkinan 10% dipindah karena penyesuaian posisi. Jadi yang akan diisi adalah slot-slot yang kosong dari orang yang tidak memilih, gitu ya. Jadi virus di kelompok apa virus? Punya minat di mana berarti kemarin? NDP, oke. Nah itu berarti ya di situ. Nah cuman permasalahannya adalah itu teman-teman harus ngulik lebih lanjut ya. Nanti diskusi dengan Manpro, diskusi dengan orang yang ada di NDP tadi, apa yang akan dikerjakan. Gitu ya. Akan tetap di situ sih kalau yang udah milih semalam. 90% confirm. Oke, begitu. Ada lagi? Muhammad Abdul Razak, silakan. Pak, izin bertanya lagi Pak, maaf. Enggak apa-apa. Tadi saya lihat ada beberapa teman dari kelas malam yang belum ngisi Pak, itu gimana ya Pak terkait pembagiannya nanti? Nah, itu seperti saya bilang, kalau yang sudah diisi di kelas udah diisi itu 90% akan tetap posisi itu. Tapi yang belum mengisi itu akan saya plot sesuai dengan ini mungkin perhitungan IP biasanya. Akan saya plot di tempat-tempat yang masih kosong. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Baik, 2 menit lagi ya, kalau nggak ada saya close. 10. Baik, sambil nunggu, silakan on cam semua, kita melakukan dokumentasi. Pak, apakah ketua kelas boleh minta data mahasiswa yang lanjut dan cuti untuk kebutuhan absensi? Boleh, nanti akan disampaikan. Yang cuti semester 2020 yang cuti 1, Rahayu. Bukan cuti ya, tapi belum daftar ulang. Mungkin dia nggak lanjut. Oke. Ada yang kebalik ya kepalanya. Baik, saya screenshot. 3, 2, 1. Ini slide pertama, ada 5 slide, 6 ya. Itu 3, 2, 1.
Slide kedua 321. Slide ketiga 321. Slide keempat tidak ada yang open cam. Slide keempat tidak ada yang open cam. Slide ke-6 tidak ada yang open cam. Oke, baik, yang open cam mau tidak ada kamera nggak apa-apa, nanti beli. Nah, yang open cam jempol saya screenshot sekali lagi. 3 2 jempol ya. 3 2 1. Sebentar, satu kali lagi. 3 2 1 kali lagi. Satu kali lagi. 3 2. Oh, ada Pak Abdul, mantap. Ada Pak Abdul, ada Pak Dodi, ada kembar Pak Dodi ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Pas ya, 10 lebih lewat 1 menit. Saya rasa Putri Raihan angkat tangan, kenapa ya? Izin bertanya, Pak. Nah. Terkait mata kuliah yang dari prodi logistik itu ada learning-nya tidak ya, Pak? Ada apanya, Mbak? Learning. Oh, jadi yang kemarin mendaftar, oh ya, ini sekalian saya info ya, kemarin semester 2, semester 4, semester 6, banyak yang mendaftar, kebanyakan daftar bahasa Inggris TOEFL ya. Nah, itu sudah saya ajukan ke prodi logistik sekarang lagi diskusi dengan pihak akademik. Jadi kalau secara secara FRS itu kan belum muncul ya di FRS teman-teman. Begitu juga learning-nya tentunya belum muncul. Nah, prodi logistik itu baru mulai kuliahnya minggu depan. Yang mulai minggu hari ini itu cuman IF kalau saya nggak tahu IF hari ini, tapi MB itu baru minggu depan. Nah, artinya learning dan kawan-kawan, saya rasa saya belum bisa memastikan sudah ada atau belum. Yang jelas kalau nanti sudah itu final, artinya teman-teman boleh kuliah di LPI, akan saya informasikan lebih lanjut. Sekarang masih pengajuan itu, Putri Raihan ya. Jadi di FRS teman-teman masih 20. Kalau pengajuan itu disetujui, nanti akan nambah 3 SKS. Tambahan yang Anda pilih. Kira-kira gitu, bisa dipahami, Putri? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Baik, gitu ya. Kira-kira teman-teman yang lain juga yang semester 2, 4, ataupun 6 yang kemarin ngambil di prodi lain, itu masih diproses. Sekarang teman-teman baru muncul mata kuliah di prodi RKS saja. Oke, saya rasa itu nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, gitu ya. Owari Masyo, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Saya